Publik kembali dikejutkan dengan perkembangan kasus dugaan korupsi di program makan bergizi gratis atau MBG. Kejaksaan Agung mengungkap dugaan adanya aliran dana miliaran rupiah setiap hari kepada sejumlah yayasan mitra yang disebut terafiliasi dengan petinggi Badan Gizi Nasional. Bagaimana modusnya? Dan mengapa eks-kepala BGN kini resmi menjadi tersangka? Kejaksaan Agung mengungkap temuan mengejutkan dalam penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Dalam konferensi pers yang digelar pada Rabu, 3 Juni 2026, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung, Syarif Sulaiman, menyebut sejumlah yayasan mitra program MBG diduga menerima insentif hingga miliaran rupiah setiap hari. Menurut penyidik, yayasan-yayasan tersebut ditunjuk sebagai mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Namun, hasil penyidikan menemukan adanya dugaan keterkaitan antara yayasan-yayasan tersebut dengan pejabat maupun pegawai di lingkungan Badan Gizi Nasional. Kejagung menduga yayasan yang memperoleh keuntungan besar itu terafiliasi dengan para tersangka dalam perkara ini. Penyidik menyebut yayasan-yayasan tersebut diduga dimiliki atau memiliki hubungan dengan eks-kepala BGN Dadan Hindayana, eks-wakil kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sanjaya, serta eks-wakil kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Dukungan Kelembagaan Lodewijk Pusung. Selain dugaan penyimpangan dalam penunjukan yayasan mitra, Kejagung juga menemukan dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Badan Gizi Nasional. Atas dasar temuan tersebut, Kejagung menetapkan Dadan Hindayana, Sony Sanjaya, dan Lodewijk Pusung sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis. Ketiganya juga langsung ditahan untuk 20 hari pertama guna kepentingan penyidikan. Perkembangan ini terjadi hanya sehari setelah Presiden Prabowo Subianto melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional. Dadan Hindayana dicopot dari jabatannya sebagai Kepala BGN bersama 2 wakil Kepala Badan, yakni Sony Sanjaya dan Lodewijk Pusung. Sebagai pengganti, Presiden menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN yang baru, didampingi Agustina Arumsari dan Maijen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pergantian tersebut merupakan hasil evaluasi dan monitoring terhadap kinerja BGN selama hampir 1,5 tahun terakhir. Kini, perhatian publik tertuju pada proses hukum yang sedang berjalan dan sejauh mana dugaan penyimpangan dalam program strategis nasional tersebut akan terungkap. Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut program makan bergizi gratis yang selama ini menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Benarkah ada aliran dana miliaran rupiah per hari kepada yayasan yang terafiliasi dengan petinggi lembaga? Dan apakah akan ada tersangka baru dalam pengembangan kasus ini? Kita tunggu perkembangan selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.